Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat sekalian, alhamdulillah saat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ikhtiar kita dalam memahami atau mentadaburi Al-Quran semampu yang bisa kita lakukan, yaitu terkait surat Yusuf ayat 5 dan 6. Surat Yusuf ini kalau dibagi bisa ada 3 kisah. Satu kisah Nabi Yusuf, 2 kisah ayahnya, 3 kisah saudara-saudaranya. Ya. Kisah ayahnya yaitu Nabi Yakub dan saudara-saudaranya sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas khusus untuk Nabi Yusuf ya. Dan uniknya di surat Yusuf ini memang murni mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf, ayahnya dan saudara-saudaranya. Baik, kita mulai sebelum ayat 5 ini kita awali dengan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر إني يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Kita sudah pernah membahas ayat ini. Ingatlah ketika qala berkata Yusuf. Ingatlah ketika Yusuf berkata, kepada siapa Yusuf berkata? Li abihi, kepada ayahnya. Apa yang dikatakan Yusuf? Ya abati, wahai bapakku. Ini sesungguhnya aku, roa itu aku melihat ahada asyara 110. Oh, berarti 11. Kaukaban berarti apa? Bintang. Bintang Wasyamsa, matahari. Wal qamara, dan bulan. dan Berarti ada 11 bintang, matahari, dan bulan. Ro'aituhum, aku melihat mereka. Li, kepadaku. Sajidin, mereka semuanya dalam keadaan tujuh bersujud. Ini ro'aitunya bisa jadi ro'aitu fil mana, melihat di dalam tidur. Berarti mimpi. bermimpi ya. Cuman mimpinya nggak disebutin ini ya. Jadi disebutinnya aku melihat apa? 11 Melihat 11 bintang, bintang matahari dan bulan. bulan Matahari adalah Nabi Yakub, ayahnya. ayahnya. Bulan, ibunya. Lalu 11 bintang itu saudara-saudara Yusuf, berarti termasuk Bunyamin di dalamnya. Ya, termasuk Bunyamin di dalamnya. Berarti jadi ada 11 tambah Yusuf satu, berarti 12 ya. Berarti Iya. Yusuf itu ada 12 bersaudara, saudara seayah ya, saudara seayah, karena ibunya ada beda. Istri Nabi Yakub ada beberapa orang Iya. istri ya. Baik. Kira-kira bagi Nabi Yakub alaihi salam informasi ini berharga nggak bagi Nabi Yakub? Berharga. Itu berharga ya. Berharga. Aku melihat 11 bintang, matahari, bulan bersujud kepadaku. Nah, memang inilah apa yang nanti harus ditakwil. Bersujud itu apa, memang bersujud betul-betul sujud atau apa? Nah, itulah takwil. Dari sini aja kita udah bisa melihat ini kan bisa jadi Nabi Yusuf masih muda, anak-anak, Anak. masih anak-anak. Nah, ternyata mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf antara lain adalah bisa menjelaskan maksud atau Mimpi. mentakwilkan mimpi. Mimpi. Ya, Itu mimpi.
Kenapa Oke. kok seperti sepele ya? Cuman mimpi ditakwilkan gitu. Seperti sepele. Karena ternyata nanti Nabi Yusuf akan hidup di mana? Di Mesir. Ini Nabi Yusuf itu kampung halamannya kan di Palestina. Dalam Iya. sejarah disebutnya Kan'an, ya Palestina sekarang lah dan sekitarnya. Nah, Nabi Yusuf akan hidup nanti di mana? Di Mesir dan nanti raja akan mimpi. Raja akan mimpi apa? Eh, Sapi, tujuh tujuh sapi sapi. gemuk Tujuh, ya, tujuh. betul Ya. dimakan oleh tujuh sapi kurus. Lalu tiba-tiba Sungai Nil itu apa? Mengering. Ngeri. Ibaratnya jangankan Sungai Nil lebar, mungkin sungai di Indonesia aja Sungai Musi apa yang lain kan kayaknya enggak akan ngering ya. Citarum kayaknya nggak akan ngering, tapi ini Sungai Nil ngeri kering. Terus juga ada apa gandum yang tangkai yang apa hijau sama yang kering. Nah, itu kan mimpi raja dan apa kedudukan para ahli mimpi itu memiliki posisi terhormat gitu. Jadi para ahli mimpi itu di Mesir di waktu dulu memiliki kedudukan yang terhormat. Oh, berarti tantangan Nabi Yusuf itu adalah apa? Bersaing dengan atau beradu ilmu dengan siapa? Dengan para ahli mimpi nanti di Mesir. Nah, makanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu adalah sesuai dengan kondisi pada saat itu. Ya, kalau Nabi Isa apa mukjizatnya? Kan Al-Masih. Al-Masih itu tukang usap. Jadi tukang usap bisa sembuh gitu ya. Yang tidak bisa melihat bisa melihat. Ya. Nabi Musa apa tantangannya ahli sihir. Makanya dikasih tongkat, dilemparin jadi ular. Dan nabi-nabi yang lainnya. Kalau Nabi Muhammad SAW tantangannya adalah banyak ahli syair. Nah ini Nabi Yusuf tantangannya nanti akan ada Raja Mesir itu akan mimpi yang unik gitu. Orang Mesir ahli-ahli mimpi Mesir itu nyerah nggak bisa. Nah berarti nanti Nabi Yusuf yang akan menjelaskan ya. Kembali ke sini berarti Nabi Yakub itu sudah dapat informasi bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang besar ya. Iya. Bahwa Yusuf kecil ini nanti akan menjadi orang besar. Wajar nggak kalau Nabi Yakub mungkin perhatiannya agak beda kepada Yusuf ini? Wajar, Ustaz. Ya, bisa jadi wajar ya karena apa? Nabi Yusuf akan menjadi orang besar. Nah, kasih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin ternyata berbeda yang diberikan oleh Nabi Yakub sehingga kita sudah belajar membahas bahwa saudara-saudara Yusuf yang Iri. 10 itu iri, dengki, bahkan apa hasut ingin menghilangkan Yusuf dari samping ayahnya biar kasih sayang ayahnya beralih kepada Mereka. mereka. Nah, itu kan cikal bakalnya memang bisa jadi dari informasi ini ya. Baik. Tentu Nabi Yakub sebagai seorang ayah bisa jadi paham bahwa Yusuf akan menjadi nabi atau akan menjadi orang besar, maka perhatiannya berbeda ya. Nah, kemudian bagaimana respon Nabi Yakub kepada Yusuf atas info ini? Kita lanjut sekarang ke ayat 5. Nah, di ayat 5, maaf. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Baik, ini ada qala Oh, berkata nah. ya. Fi'il madi. Nah, ada nggak subjeknya yang dohir setelah qala? Nggak ada ya. Karena setelah qala langsung ya. Oh, berarti di dalam kata qala itu sudah ada subjek. Dia. Iya. Domir mustatir. Mustaqim. Dia berkata. Mustaqim. Siapa dia yang dimaksud? Nah, ini tadi Yusuf yang berbicara li abihi kepada Ada ayahnya. ayahnya. Oh, berarti sekarang ini bagian ayahnya yang menjawab. Iya. Berarti yang berkata itu siapa ini? Nabi ya Yakub. Iya. Nabi Yakub. Yakub. Berarti Nabi Yakub menjawab, bisa begitu. Berkata dalam konteks menjawab ya. Apa yang dikatakan Nabi Yakub? Ya, wahai, ini harap nida. Lalu apa? Wahai bunaya.
Kata bunaya ini ada di ucapan siapa? Nabi Ibrahim kepada siapa? Kepada Nabi Ismail. Iya. Berarti kalimat ya bunaya, kata ya bunaya ini adalah ucapan dari kakek Nabi Yakub. Ya, kan Ibrahim itu kakek Nabi Yakub ya. Berarti ini ucapan kakeknya dulu kepada Nabi Ismail, kepada pamannya, ya. Karena Nabi Ismail apa paman dari samping gitu. Ya paman ya betul, paman Nabi Yakub ya. Walaupun Iya. beda ibu ya. Walaupun beda Iya. ibu. Nah, jadi ya bunaya itu kan kalau bentuk biasanya ya bani, bani itu anak. Kalau Iya. bunai itu adalah, nah ini munada, ini munadanya ini idofat ya. Bunaya teh my son, my dear son, anakku tersayang gitu. Anakku tapi panggilannya panggilan sayang. Jadi my dear son atau anakku sayangku gitu. Berarti dari sisi pengucapan juga ini ada maknanya sebagaimana Nabi Ibrahim memanggil siapa? Nabi Ismail. Ya bunayya inni arafil manam. Kan dulu gitu ya. Subhanallah. Iya. Nabi Ibrahim aja dikasih mimpi oleh Allah menyembelih. Ya. Makanya kalau Iya. kaitannya ke haji ada hari namanya hari Tarwiyah. Apa hari Tarwiyah waktu Ibrahim itu? Adalah hari merenung. Ini mimpi teh bener nggak untuk menyembelih anak teh gitu katanya ya. Nah, baik, kembali ke sini ya bunaya, wahai anakku tersayang, wahai my dear son. Siapa yang dimaksud? Wahai Yusuf. Itu. Kenapa ini nggak dipanggil Yusufnya ya? Kalau ini ya Yusuf, kan nggak ada konten yang dalam ya, kalau sekedar dipanggil nama. Tapi ketika dipanggil ya bunaya, ini berarti ada kedalaman makna. Karena apa? Bunaya itu panggilan sayang, my dear son, anakku tersayang. Ya. Yang dimaksud adalah Yusuf. Wahai Yusuf, anakku tersayang. Baik. Kira-kira Nabi Yakub sudah tahu karakter 10 orang saudara-saudara Yusuf yang lain? Kan ada 12 ya. Iya. Plus Iya. Bunyamin plus Yusuf. Berarti 10 orang tuh yang beda ibu. Kira-kira sebagai ayah, Nabi Yakub sudah tahu karakter yang 10 orang kakak-kakak Yusuf itu? Sudah, Tahu. sudah. Sudah tahu Sudah tahu. kayaknya ya. Bisa Sudah, sudah Kan- dirasain. Karena mungkin beda gelagatnya ini. Kan udah pada Iya. dewasa yang lainnya. 10 orang itu udah Yusuf mungkin masih SD, itu mah udah ada yang SMA, udah ada yang kuliah S1, S2, mungkin S3 itu. Karena kan beda 10 tahun kan sama Yusuf. Yang paling besarnya udah dewasa banget. Nah, udah ngelihat gelagat. Karena ngelihat gelagat perilaku yang agak luar biasa. Kira-kira Yusuf ini boleh cerita nggak ke kakak-kakaknya? Boleh, justru dilarang cerita. Tidak, Dilarang. tidak boleh. Nggak boleh ya. Nah, apa buktinya ini? La, jangan. Setelah la, taksus. Kososo teh kososo, Ya, kososo yak susu. menceritakan. Ya menceritakan. Kososo, koso yak susu. Berarti ini mudorinya tak. Kamu ceritakan. Jangan. Karena adalah lalu ininya apa? Jazm dengan sukun ciri jazmnya. Berarti inilah nahyi. Dan Iya. lalu Hei Yusuf, wahai my dear son, anakku tersayang, kamu jangan ceritakan gitu. Ya, kamu jangan ceritakan. Jangan ceritakan apa? Tentang mimpi. Ru'yaka, penglihatan. Kan tadi ro'a, ru'ya, penglihatanmu. Ini idofat ya. Dari sisi bentuk ini idofat. Disandingkan dengan ka, domir mutasil. Ru'yanya mansub karena objek. Setelah nahi juga butuh objek. Kan logikanya gini. Jangan ceritakan apa gitu ya. Oh, jangan ceritakan penglihatanmu. Maksudnya apa? Penglihatan dalam tidur. Mimpimu. Nah, gitu. Ro'a itu kan melihat. Aro artinya tadi dia melihat matahari, bintang itu. ya yang melihat yang tadi itu bintang itu. Tapi melihatnya bisa jadi dalam mimpi. Mimpi. Makanya ru'yaka itu diterjemahkan mimpimu. Maksudnya penglihatanmu dalam tidurmu gitu ya. Berarti di dalam Iya, mimpi. mimpi. Ya, jangan ceritakan mimpimu. Ya, Alat buatika kepada siapa kepada jangan saudara. diceritakannya?
Ala Ala ikhwatika. atas atau kepada di atas ikhwatika. Ikhwatika ini idopat ya. Ikhwati itu adalah jamak dari akhun. Kalau akhun itu saudara, seorang saudara laki-laki. Kalau ahun, kalau ikhwah, ikhwatun, Saudara-saudara. saudara-saudara. Nah, ini idofat, majrur, karena ada harap jar. Saudara-saudaramu, maksudnya saudara laki-lakimu gitu. Kalau saudara perempuan apa? Ukhtun, akhwat. Akhwan. Kalau saudara perempuan mah akhwat. Kalau Akhwat. saudara laki-laki banyak ikhwa, Ikhwan. ikhwah gitu ya. Wah, Cuman kadang kita sebutnya ikhwan ya. Padahal Iya. asalnya itu akhun, Akhwan akhun dari itu dari akhun, akhwatun. Ikhwatun maaf. akhwan. ikhwan. Ikhwatun. Cuman suka jadi ikhwan ya. Iya, Padahal ikhwatun asalnya. Makanya ininya jadi pakai tak. Ikhwati gitu. watika. Saudara-saudaramu. Siapa yang dimaksud saudara-saudaramu itu? Tentu yang 10 orang ya. Yang 10. Kalau Bunyamin mah bisa jadi baik kan ya saudara seibu seayah. Baik, hai anakku, ya Bunaya, dia ayahnya Yusuf atau Yakub ini berkata, ya Bunaya, wahai anakku, la taksus, jangan kau ceritakan ru'yaka, penglihatanmu dalam tidurmu, mimpimu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Baik, berarti ini larangan ya, larangan saking apanya? Saking Nabi Yakub itu Ayam. khawatir sudah ada gelagat-gelagat ya ini kayaknya kakak-kakaknya ini apa apa istilahnya mungkin julid gitu ya. Hmm. Ini berarti jangan diceritain nih bahaya nih bisa jadi nanti diapa-apain ya. Hmm. Nah, diceritain nggak ke kakak-kakaknya? Nggak, Tidak. tidak diceritain. Tapi atas perlakuan ayahnya kepada Yusuf dan Bunyamin, mereka kan cemburu gitu ya. Padahal apalagi kalau ini diceritain, Hmm. nggak diceritain aja udah cemburu, ya. Nah, apalagi kalau diceritain ya. Baik, kita coba lanjut. Kenapa ya? Misalnya kalau Yusuf itu nanya, wah ya abati, wahai bapakku, kenapa saya nggak boleh cerita kepada kakak-kakakku? Hmm. Apa jawabannya? Kenapa Nah, saya nggak boleh cerita kepada kakak-kakakku, saudara-saudaraku? Ala ikhwatika. Jawabannya, kenapa nggak boleh Saya cerita? khawatir. Nah, kita lanjutkan. Fa yakidu, fa maka, fa yakidu, yakidu. Ini kira-kira fiil apa ya? Yakidu, kada yakidu. Mudori. Sorry Sorry. ya. Yakidu, Mudori. yakiduna ya. Harusnya yakiduna. Ini kira-kira i'robnya apa? Nunnya hilang kan? Mar marfu. Nah, Kalau ya marfu harusnya ada nun, yakiduna. Oh, Berarti kemungkinannya ini kalau nunnya hilang bisa mansub hmm. atau jazm. Jazam. Ya, Jajem kan kayaknya. kalau nggak jazm mansub. Iya. Nah, ternyata apa ini? Ya fi'il mudhari betul kada yakidu. Kada yakidu, ya. Hmm. Baik. Sekarang kita lihat mereka akan membuat tipu daya. Nah, bisa jadi ini apa? Ini kan setelah fi'il nahyi bisa jadi ini terpengaruh jadi jazm ya. Fa maka yakidu mereka apa? Mereka membuat tipu daya, Mampu daya. membuat tipu daya. Biasanya kalau misalnya yang ada ayat lain, eh wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna. Aku Nah, minal zalimin. biasanya kadang setelah nahi atau amar suka si mudorinya ini terpengaruh. Ya, Hmm. bisa jadi ini jazam ya. Bisa jadi jazam karena apa? Setelah nahi ya. Nahi.
Yang setelah nahi atau amar biasanya suka terpengaruh. Jazm. Nah, kenapa anakku kamu jangan Nah, kada yakidu ya, kaidan. Kada yakidu kaidan teh ya menipu atau membuat tipu daya budaya. ya. Bagimu laka jar majur kepadamu. Yusuf, anakku tersayang, kamu jangan cerita kepada kakak-kakakmu atas mimpimu itu. Kenapa ya abati, wahai ayahku, kenapa nggak boleh? Fayakidu laka, maka mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Ya, bukan Dibully. bukan hanya sekedar ya dibully, bukan hanya sekedar tipu daya. Ada tambahan ini, kaidan. Apa kaidan? Isim Tipu daya. mansub, ya. Kira-kira jabatannya apa? Kalau setelah ada fiil lalu ada isim mansub yang mirip gitu. Ini kan masdarnya. Apa? Mau. Misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa kira-kira itu namanya? Ilap deh, ilap deh. Awal Maf'ul mutlak. Itu kaidah. Yang diulang lagi. Ya, yang diulang itu teh menjelaskan keadaan si fiilnya ini. Ya dari pinggirnya. Ya, biasanya itu masdarnya. Nah, itu maf'ul mutlak. Jadi dengan suatu tipuan yang luar biasa gitu. Mutlak. Sebetulnya nggak pakai kaidah juga itu udah jelas menipu ini, membuat tipu daya. Fayakidu laka. Itu juga kan kada yakidu pekerjaan ya. Cukup pakai Ya. ini juga, pakai kada yakidu juga. Tapi ini kaidan. Oh, berarti tipu dayanya. Nah, ini menjelaskan ini maf'ul mutlak menjelaskan keadaan yakidu itu berarti dengan suatu tipuan yang benar-benar serius gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila bumi Digoncang. bergoncang dengan Angkat. segoncang-goncangnya yang dahsyat gitu. Nah, itu maf'ul mutlak. Ini juga bukan sekedar tipu. Kalau misalnya makanan mah ada seblak level 1, cuman sehanya biasa. Ini sehanya levelnya level 5 gitu. Berarti apa? Ya luar biasa. Mereka akan membuat tipu daya kepadamu ya, Dengan tipu daya yang dahsyat. dengan tipu daya yang dahsyat untuk membinasakanmu. Ya, untuk membinasakanmu. Karena tipu dayanya bukan tipu daya biasa, kaidan. Dengan suatu tipuan yang betul-betul luar biasa gitu. Ya, itulah apa? Jadi akan memperdayaimu, bisa jadi akan membunuhmu, begitu bisa jadi, atau akan ya akan berbuat sesuatu kepadamu ya. Nah, apabila kan ada hadis ya, apabila mimpi apa? Baik. Mimpi baik mah mendekat Boleh. maka ceritakan. Apabila yang dibenci maka berbalik ke sisi yang lain. Terus ini apa disebutkan meludah ke sebelah kiri 3 kali, lalu Ya. memohon perlindungan kepada Allah dan jangan menceritakannya kepada orang lain kalau kita ada mimpi buruk. Tidur. Ya. Nah, itu Mas apa kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Masalah. Ya. Baik, Kaidah. coba kita kaidah Innasyaitan. baik. Ini kaidah ya. Iya. Ya. Coba kita rekonstruksi dialognya. Wahai anakku, kamu jangan ceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu. Tiba-tiba Yusuf nanya, emang kenapa? Ya abati, wahai ayahku kenapa? Aku gak boleh cerita. Fayakidu laka kaida. Jadi Nabi Yakub udah tahu ya kelakuan karakter si kakak-kakaknya itu akan membuat tipu daya, akan apa? Akan berbuat sesuatu yang membahayakanmu, bahkan membinasakanmu, wahai Yusuf gitu. Ya, kan tersirat ya. Ini tersirat Nabi Yakub sudah feeling lah gitu. Feeling. Feeling bahwa kakak-kakaknya itu agak nggak bener. Ya, baik. Kita lanjut. Apakah hanya di sini perkataannya? Nah, kita coba lanjut. Inna In. sesungguhnya, sesungguhnya, inna syaitona. Coba-coba, kenapa ya ini kok tiba-tiba inna syaitona? Ini inna dan isimnya, makanya syaitona mansub. Sesungguhnya setan itu tiba-tiba tipu daya terus ngomong ke setan. Ngomong tentang setan. Berarti si saudara-saudaranya itu
Uh, Perilakunya perilaku setan gitu ya. tahunnya. Kan ini Ya. tadi Nabi Yakub itu bicara ke Nabi Yusuf, kamu jangan cerita mimpimu itu kepada kakak kamu. Kenapa, wahai ayahku? Karena nanti saudara-saudaramu itu mereka itu akan membuat tipu daya kepadamu dengan tipu daya yang luar biasa. Kan gitu ya. Tiba-tiba inna syaitona. Sesungguhnya setan itu. Berarti mereka yang menipu daya itu perilakunya perilaku siapa? Kan, Setan. setan. Kan tiba-tiba ini setan aja jebret ya. Tiba-tiba inna syaitona setelah mengucapkan tadi tipu daya. Mereka akan membuat tipu daya kepadamu Yusuf. Kalau orang membuat tipu daya, pasti di dalamnya ada apa? Benci, iri, hasut ya. Itu semua kan didominasi oleh setan hati dan pikirannya. Betul nggak? Ya, ya betul, Ustaz. Nah, ini aspek psikologis ini. Kalau seseorang itu iri, dengki, bahkan hasut, ingin menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain, itu bersitannya bersitan setan. Berarti si khonasnya mendominasi hatinya. Bersitan hatinya bersitan setan, pikirannya pikiran setan, ucapannya ucapan setan, perbuatannya perbuatan setan. Naudzu billahi min dzalik. Kan kita sudah bahas ya kelakuan Ya, kakak-kakaknya itu. Kan benar Hmm. kelakuan setan ya. Bengisnya ada, bohongnya ada, tipu dayanya ada. Ya. Oh, berarti mereka itu sudah diungkapkan sebagai kelakuan setan. Naudzubillah ya. Hari ini pun bisa jadi orang yang lengah dari berzikir kepada Allah, melihat kebahagiaan orang lain kan tiba-tiba apa? Cemburu, marah, Iri, terus apa? Jadi ujung-ujung benci. aja benci gitu. Hmm. Hati-hati itu setan. Karena di dalam apa hati manusia ada khannas, setan yang selalu membisikkan jahat. Si- Nah, ini langsung diingetin. Inna syaitona sesungguhnya setan itu yang perilakunya fayakidu gitu ya, akan membuat tipu daya, laka kaidan dengan suatu tipu daya yang dahsyat. Lil insani bagi manusia, harap jar ini jar majrur lil insani bagi manusia itu apa? Aduun. Nah, Musuh. baik. Ini apa? Inna syaitona inna dan isimnya ya. Kalau ya, lil Iya. insani ini jar majrur, bisa tanpa jabatan atau bisa muta'allaq ke sini. Ngait ke syaiton. Setan itu bagi manusia itu apa? Aduun. Ini ada apa? Ada marfu atau rofa. Hmm. Kalau setelah inna isim inna butuh apa? Butuh khobar inna ya. Nah, berarti ini aduun khobar inna ini. Karena isim marfu. Aduun khobar inna harus pakai inna ini ya, khobar inna. Aduun Indah. musuh ya. Mubinun Hmm. ini naat sifat musuh yang nyata yang nyata ya. Mubin yang Yang jelas. nyata. Musuh yang jelas ya. Musuh yang nyata. Nah, sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. nyata. Nah, ini inna dan isimnya. Nah, ini khobar inna aduun gitu. Nah, dia. Kalau jar majrur mah dia ngait kemana? Ke syaitan. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Berarti kalimat ini kan ada sambungan dengan fayakidu laka kaida ya. Obat. Nah, Iya. berarti si kakak-kakaknya itu adalah perilakunya perilaku setan. Betul perilaku setan si kakak-kakaknya itu? Iya, Betul ya? betul. Nah, coba kita gabung. Jadi ini ada penggalan beberapa kalimat ternyata ya. Kola berkata itu satu kata, satu kalimat. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatika fayakidu laka kaida. Kemudian inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Nah, berarti ini kan ternyata surat Yusuf ini ada sebuah tulisan dari seorang dosen UIN ini memuat aspek-aspek tentang psikologis. Kita sudah pernah membahas psikologis dari ucapan ayahnya Nabi Yakub yang mengucapkan kata-kata negatif ya di ayat Hmm. 13 kan. Eh, Iya. rencana kepergian Kita lihat. kalian bersama Yusuf akan membuatku sedih. Perginya belum, Hmm. sedihnya belum, nggak selang lama kemudian benar sedih. Ya. Terus kakak-kakaknya Yusuf, betul-betul itu persoalan psikologis.
cemburu, iri, dengki, hasud, bohong, menipu. Ya, ini juga apa? Clue-nya bahwa ketika setan itu mendominasi manusia, mendominasi hatinya, maka tadi lagi-lagi bersitannya bersitan setan, ucapannya ucapan setan, pikirannya pikiran setan, perbuatannya perbuatan setan. Kita sekarang bisa lihat di mana di Palestina. Kan itulah tempat mereka ya. Inilah leluhur-leluhur si yang ada si Yahudi itu. Nah, itu kelakuannya kan ya ucapannya setan, kelakuannya setan ya. Naudzubillah, Hmm. naudzubillah kan Naudzubillah. bengis ya, bengis. Bisa jadi mereka di sana Palestina itu kan saudara-saudara ini ya, satu karuhun gitu, satu leluhur. Mungkin Palestina bisa Mhm. jadi leluhurnya Nabi Yusuf. Tapi Iya, juga di situ ada leluhurnya Yehuda jadi Yahudi. Saudara mereka itu ya. Makanya Bani Israel, saudara kan. Nah, tapi betapa Mhm. bengisnya mereka itu. Itu kan kelakuan setan ya. Mhm. Nah, hari ini pun pelajarannya, ini kan waktu itu Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, cerita tuh umat terdahulu atau Nabi terdahulu. Nah, dikisahkanlah Nabi Yusuf, ya keluarga Nabi Yusuf ini. Nah, berarti perilaku-perilaku jelek itu jangan sampai terjadi kepada para sahabat Nabi Muhammad wassalam. SAW. Ya, termasuk juga umatnya kita hari ini ya. A'udzubillahi min dzalik ya ini kan udah jelas ini syaiton inna syaitona ya. Setelah fayakidu berarti hari ini pun yang membuat tipu daya misalnya apa mencelakai saudaranya ya baik saudara kandung atau saudara seagama gitu kan. Nah, udah itu fayakidu laka kaida hati-hati ya. Hati hati-hati. Ya, bisa jadi hari ini ada nggak yang fayakidu laka kaida berbuat Ada. bisa Banyak. jadi naudzubillah makanya kita Alhamdulillah. berlindung dari karakter-karakter jelek yang terdapat pada surat Yusuf ini yang Hmm. itu adalah karakter dari kakak-kakak Nabi Yusuf ikhwatika tadi ya baik nah dari sampai sini aja kita bisa ngambil pelajaran ya bahwa betul ikhwatika tadi saudara-saudara Yusuf itu ya inasyaiton ya ucapannya kan kerasa banget ya bohong ya bohongnya bertingkat-tingkat kan waktu itu siapa yang suka bohong ya setan. Pertama apa bohong itu kan kepada Nabi Adam. Ya, Hmm. Nah, setan dalam rangka menjerumuskan fayakidu tuh, benar. Menjerumuskan Nabi Adam, dia pura-pura orang baik. Saya ini penasihatmu, Dam gitu. Udah percaya aja sama saya. Dibohongin Nabi Adam. Makanya ada umumin. Diingatkan lagi ya oleh Nabi Yakub ya kepada Yusuf. Karena apa? Karena leluhurnya berarti Nabi Adam pernah dijerumuskan ya oleh iblis setan. Baik. Nah, ini agak panjang ya. Ayat 6-nya wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Baik. Wa wa dan ya dan kadzalika dan seperti yang demikian itulah dan seperti yang demikian itulah ini kayaknya harap jar dzalikanya isim isyarah berarti ini jar majrur kadzalika dan seperti demikian itulah yajtabika kira-kira apa ini Dan ijtaba ijtaba mudor. yajtabi Mudor. ijtaba yajtabi berarti ini Mudor. mudhari ya di dalam memilihmu. Ya, stabi. Oh, ini maaf, ini salah belum diedit. Memilihmu. Ya, stabi, Kak. Ya, ini asalnya jadi ijtabaka ijtaba yajtabi. Ijtaba yajtabi. Berarti ya mudori ini ya, memilih robuka. Ah, ini apa? Hmm. Idopat marfu. Dapat. Berarti subjeknya ini. Ya. Dan seperti demikian itulah Robmu maksudnya Allah yajtabika memilihmu. Ini maaf ya, memilihmu.
Salah, bukan di atas, belum keedit. Bi. Memilihmu siapa? Memilihmunya siapa? Kak ini kembali ke siapa? Yusuf. Kepada Yusuf ya. Yusuf. Oh, wakadzalika, dan seperti demikian itulah ya jalbika robbuka, Robmu Allah memilihmu. Buka. Ya, untuk menjadi apa memilihnya? Menjadi nabi ya. Bi. Menjadi nabi, memilihnya kan jadi nabi. Wa dan seperti itulah Tuhanmu memilih engkau untuk menjadi nabi. Wa yu'allimuka. Apa ini yu'allimuka? Allama yu'allimu. Limu. Mengajarkan kepadamu. Ini fi'il mudhari. Udori. Dia mengajarimu. Siapa dia itu? Robbuka. Tuhanmu. Tuhanmu, Robmu Allah mengajarimu. Gitu ya. Mengajarimu. Dan seperti demikian itulah Tuhanmu memilih engkau Yusuf untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu, mengajarkanmu gitu ya. Apa yang Allah ajarkan kepada Yusuf? Takwil, mimpi. Ya, min dari, bisa ini sebagian maknanya dari takwili, takwil. Ya, minnya bisa sebagian. Ini ah, ini takwil. Apa takwil itu? Ya bisa jadi makna yang tersirat lah gampangnya mah. Seperti misalnya apa tadi? 11 bintang. Apa maksud makna 11 bintang? Oh, saudara-saudara Yusuf. Apa matahari? Oh, ayahnya yaitu Nabi Yakub. Apa bulan? Nah, itulah takwil. Berarti takwil itu mana yang tersirat. Ini asalnya takwilin. Kalau kasrohnya majur karena harf jar, tapi ini asalnya tanwin. Oh, kalau tanwin hilang berarti ini mau diidofat kan. Dova. Berarti ini jadi mudof. Mudor. Nah, ini makanya isim maju mudof. Takwil apa? Takwil ternyata Mimpi. al ahadithi. Hadis-hadis maksudnya cerita, ini isim Cerita-cerita. maju mudhof ilaih, cerita-cerita. Maksudnya apa? Mimpi ya. Mimpi. Cerita dari mimpi gitu. Kan hadis itu ya cerita ya. Iya. Hadasan Iya. menceritakan. Hadis ini jamak, bentuk jamak cerita-cerita atau Iya. mimpi, mimpi cerita dari mimpi ya. Oh, berarti Allah yang langsung mengajarkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf untuk bisa mentakwil, Mimpi. menjelaskan makna tersirat dari suatu cerita mimpi gitu. Bi. Nggak melalui ini robuka langsung. Ya, yu Bahasanya alim robuka ya langsung berarti Allah. muka. Baik melalui langsung atau perantara Jibril atau Iya, bisa iya. jadi langsung. Tiba-tiba langsung menghembuskan ke dalam dada Nabi Yusuf ada kepahaman, nah bisa jadi begitu atau melalui perantara malaikat. Ya. Kemudian apa? Selain itu wa yutimmu. Ini adalah wa-nya harap Harus. atau yutimunya mudori. Atamma yutimmu. Dia menyempurnakan. Kan ada istilah tamam sempurna. Atmam Ya. tuh, nah kalau di surat apa yang itu atmam Tematik. tuh, Ya. nah itu kalau Tim. atmam tuh madi, Sama kalau ini Idan. mah yutimmu dari atamma yutimmu, menyempurnakan dan dia menyempurnakan apa? Kalau sudah ada fiil, fa'il harus ada objek. Iya. Nikmata, Nikmat. nikmatahu, nikmatnya, ya. Ya. Nikmat siapa? Nikmat Allah. Ini Allah. idofat, mansub, mansub ini idofat ya. Iya. Mansub tak objek. Kenapa objek? Karena sudah ada fiil fa'il. Iya. Dia menyempurnakan nikmatnya, ya, nikmatnya, nikmat Allah, alaika, alaika kepadamu atau di atasmu. Oh, berarti pemberian dari digambarkan dari yang lebih tinggi gitu ya. Tapi bukan menunjukkan tempat ini. Maksudnya Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu, bagimu gitu. Ya, Kalimat. menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Kira-kira nikmat apa ini yang diperoleh Yusuf dari Allah? Apa nikmatnya kira-kira? Raja.
Ini Nabi Yusuf kedudukan. itu tinggal kampung halamannya kan di mana di Palestina atau disebutnya Kanaan, wilayah sekitar Palestina sekarang. Nanti akan jadi petingginya di mana? Di Di Mesir. Mesir. Antara Palestina ke Mesir jauh, ya lumayan jauh. Waktu itu kan paling pakai unta ya atau kuda. Berapa Nah, bulan paling? bisa mungkin berminggu-minggu atau mungkin sebulan bisa jadi pakai unta ya. Nah, dia akan memperoleh nikmatnya. Maksudnya Nabi Yusuf itu akan Yes. memperoleh Dapat nikmat dari kedudukan, Allah. Ya, Ya. kedudukan berarti jabatan. nikmatnya duniawi lah gitu ya. Ya, Selain kedudukan. sebagai nabi diberi wahyu, juga akan diberikan kedudukan. Ya. Oh, berarti ini kita sudah cerita tentang Yusuf di sumur belum? Belum ya? Udah, Belum. Udah belum belum? Ustaz. Sudah. Waktu dibuang aja cuma. Waktu dibuang Yang itu. diangkat, yang Oh diambil ya, oleh belum. tapi itu kan ada di Tapi ayat belum berapa gitu ya? diceritakan. Ada di Iya, ayat iya. berapa ya? Nah, berarti ketika Yusuf kecil itu sebelum dicemplungin, Nabi Yusuf kan sudah tahu bahwa Yusuf itu nabi akan diberi kemampuan untuk mentakwilkan mimpi-mimpi dan akan disempurnakan nikmatnya atau Allah akan menyempurnakan nikmat kepada Yusuf. Ya, ini Iya. kan ayat 6 berarti masih kecil Yusuf. Mhm. Ya, sehingga Iya. bisa jadi ketika Nabi Yusuf ada di dalam apa? Agak di dalam sumur, dasar sumur, ya dia istilahnya apa? Pasti baik sangka kepada Allah. Oh, ini proses yang harus dilalui gitu ya. Hmm. Karena apa? Artinya Karena bersakit-sakit dahulu. ya ibarat kalau mau jadi jenderal, kalau mau Ya, jadi jenderal kan harus ke prajurit mana? dulu. Kawat Chandra di muka dulu. Wah, Wah, itu dan kan. dulu kaya. Mau Akmil, mau Akpol kan harus wah berdarah-darah bisa jadi kan ditembak di maksudnya dilatih dulu Iya, apa, di iya. training dulu. Di Bisa tempat. jadi ditempa dulu. Nah, bisa jadi ketika Nabi Yusuf ada di dalam sumur atau bahkan disiksa oleh kakak-kakaknya, ya mungkin tapi dia optimis pasti bahwa ini bagian dari proses yang harus dijalani gitu ya. Hmm. Karena apa? Akan mendapat nikmat. Berarti ceritanya nggak akan sampai di sumur aja gitu ya. Iya. Iya. Ceritanya akan terus berlanjut. Dan sumur itu mah apa? Ibarat dibenamkan ke bawah, biar apa? Nanti naik ke atas gitu ya. Ya naik ke, Artinya ilham ini udah diberikan kepada Yusuf ya, Ustaz ya. sudah diberikan kepada Yusuf. Ketika ngobrol sama Ya, ayahnya itu, ayahnya, iya. baik oleh Yakub atau oleh Allah langsung kepada Nabi Yusuf. Langsung pada waktu di sumur itu kan ada seperti Ya, yang apa ya, baru nanti ketika di sumur, kenangan. diberikan ayat lagi. Ya, Ya, untuk meneguhkan bisa jadi ya. ya, Untuk ya. meneguhkan. eh apa ayat berapa ya yang waktu itu di 16 apa 13 ya. apa, apa oh ayat 15. Iya, Oh, di 15. ayat 15 itu ketika di apa di fi ghayabatil jub awa auhayna ilaihi latunabbi annahum. Nah, Iya. Yusuf kamu nanti akan ceritakan kejadian ini. Iya, Kejadian ini kepada mereka dan mereka tidak paham. ingat paham ya, ada. Maksudnya tidak pahamnya apa? Karena Yusufnya sudah dewasa, sudah jadi Iya, mungkin kalau sekarang besar. mah Menko Perekonomian merangkap Menteri Keuangan merangkap ini Bulog. jabatan tinggi di Mesir ya. Nah, itu nikmat kan ya, makan pasti enak, hidup di istana kan nikmat ya. Yang terasa oleh fisik, lahir batin ini, Masya Allah. Oh, pantesan ya orang-orang kalau apa, kalau misalnya ingin apa, ini suka baca katanya doa ini Nabi Yusuf ya. Misalnya ingin dikasihi oleh orang lain, ingin disayang orang. Karena nanti yang membeli Yusuf juga petinggi Mesir itu betul-betul sayang kepada Yusuf. Atau kalau lagi hamil ibu-ibu baca surat Yusuf biar apa? Biar ganteng gitu. Atau biar disayangi oleh orang-orang gitu ya. Karena memang anugerahnya luar biasa kepada Nabi Yusuf itu ya. Orang itu akan senang melihat Yusuf itu. Baik, kita coba lanjut dulu. Wa dan ala atas Yes. ali keluarga Yakub, atas keluarga Yakub. Ya. Jadi apa? Harusnya. Allah akan memberikan nikmat itu kepada Yusuf dan kepada Keturunan. keluarga Yakub. Dari aku. Ya, berarti siapa keluarga Yakub? Ya, Bunyamin juga. Ya, Termasuk yang 10. termasuk yang 10 orang itu bisa nantinya kan akan hidup di sana ya, Mhm. akan hidup di sana. Ya, dan
Dan Nabi Yusuf nanti akan ada ayat bahwa Nabi Yusuf itu tidak dendam, subhanallah ya. Kepada kakak-kakaknya itu tidak dendam, pada udah jelas menyiksanya, nyemplunginya ke sumur ya. Nah, itu kan luar biasa ya, Ja- Masya Allah. Tidak ada dendam. Wala ali Yakub, dan juga Allah akan menyempurnakan nikmat itu kepada Nabi Yakub. Jadi kalau dipanjangin bisa jadi ini wa yutimmu ni'matahu ala ali Yakub gitu. Berarti Allah akan menyempurnakan nikmat selain kepada Yusuf juga kepada siapa? Ali Yakub. Yakub. Yakub itu siapa? Nama lainnya Yakub. Israel. Israel, ya. Berarti Ali Yakub itu apa? Kepada Bani Israel. Israel. Ya. Kama, oh kita lanjut dulu. Kama sebagaimana, Yakub. sebagaimana, Kepada seperti apa yang, itu seperti apa yang, Atamaha dia telah menyempurnakannya, dia telah menyempurnakannya. Coba kita lihat dulu. Mansur. Oh, ini maaf ini salah tadi bukan diganti. Mak. Ya maaf ya. Atamaha ini mah yang sebelumnya ya. Ini Iya. salah. Wa atamaha dan menyempurnakannya, maksudnya menyempurnakan nikmatnya bisa jadi ya. Kembali ke nikmat tahu ya bisa jadi. Allah dan di atas kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada siapa? Allah Iya. atas abawaika. Apa abawaika teh? Ayahnya. Kedua ayahnya. Maksud ayah teh eh, kedua ayah, kedua bapak, bapak dari bapak. Berarti kedua kakekmu. Siapa kedua kakeknya? Nabi Ibrahim dan eh, Ismail. Nah, ya Ishak, berarti Ishak dan Ishak, Ibrahim. Dan dan Ishak. Abawaika. Ibrahim. Ya, min dari koblu. Nah, kok ini nggak kobli? Ternyata ini koblu itu kalau dia tidak diidopatkan, kan koblu itu adalah dorob ya, dorob artinya sebelum Hmm. kobla koblu gitu ya. Ya Arab zaman. Nah, dorob Hmm. zamani kalau dia tidak diidofatkan, maka dia fix jadi domah. Kalau dia tidak diidofatkan, misalnya dengan him, kalau pakai him ini min him jadi kasroh. Oblihin. Hmm. Ya, tapi kalau koblu ini dia mudofnya tidak diidofatkan, maka dia mabni jadi domah mabninya. Makanya pasti min koblu dari sebelumnya Hmm. gitu. Berarti ini ada mudof ilah yang dibuang lah gitu. Nah, Ya. sehingga cirinya apa? Dia selalu domah, mabni atas domah. Hmm. Tapi kalau dia diidofatkan si koblu ini, Hmm. maka dia jadi kasroh, min koblihim, min koblika gitu. Bisa dipahami ya? Iya. Kalau kobli ini atau koblu ini Iya. diidopatkan dengan yang lain, setelah harap jar itu dia jadi kasroh. Tapi kalau tidak diidopatkan, maka dia jadi domah tetap koblu ya. Dari sebelum Rumah. sebelum itu gitu ya, sebelum itu. Siapa dari sebelum itu kedua bapak Yusuf itu? Kedua bapak Yusuf sebelum itu, maksudnya sebelum Yakub berarti siapa? Ibrahim, Baik. kemudian Ishak, Ibrahim, wa Ishak, Ishak. ya, wa Ishak. Ternyata Ibrahim dulu, berarti Ibrahim mah uyutnya ya, buyutnya Hmm. Yusuf. Ibrahim, wa Ishak, Ishak, dan Ishak itu kakek kakek Yusuf. kakek. Dan apa Allah telah menyempurnakan nikmatnya ala abawaika kepada kedua kakekmu, kedua bapakmu. Siapa maksudnya? Sebelumnya min qablu, sebelum itu, sebelum Yakub ya. Bapak sebelum Yakub, dua bapak sebelum Yakub. Di kakek Berarti siapa? dan Ibrahim, ya, oh kakek Ishak. dan Kalau Ishak itu kakek dan kakeknya, buyut, kalau Ibrahim adalah buyutnya. buyut. Nabi Ibrahim kan jelas Nabi Ibrahim itu kan bapaknya para nabi ya. Bapaknya para nabi. Ishak juga bapaknya Iya, para nabi ya. Kan Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf dan Bunyamin. Berarti ini orang-orang luar biasa, Masya Allah ya. Nah, kalau siapa? Kalau Israel mah adalah Nabi ya, Yakub. Keturunannya lah disebut Bani Israel.
Kalau Yahudi bisa jadi itu mah keturunan Yehuda. Yehuda itu salah satu anak dari Yakub. Yakub. Ya. Tapi sekarang di sana itu disandarkan ke Yahudi. Cuman memang negaranya disebut Israel ya. Berarti negara Yakub seakan-akan gitu ya. Negara Iya. negara Nabi Yakub. Nah, karena memang leluhur apa? Kampung halamannya di sana. Yusuf juga di sana kampung halamannya. Oh, bisa jadi yang Mhm. sekarang Palestina dibunuh oleh si siapa? Si Yahudi itu masih kerabat mereka ya. Masih kerabat gitu. Ya karena dulu juga Yusuf Iya. kan saudara, ya saudara oleh 10 orang itu di apa? Dicemplungin gitu ya. Perang saudara berarti. Ya, saudara ya. Jadi Bani Ya, Israel, jadi perang saudara ya. ya saudara, perang saudara. Ya cuman bukan perang karena mereka ini mah nggak seimbang ya. Ditindas lah gitu, menindas saudara si Yahudi. Kelompok Menindas Yahudi itu menindas saudara-saudara mereka sendiri. Karena mungkin sendiri. iri itu ya dari ya. Oh iya ya karena iri Iya. itu ya. Iri kepada Yusuf ya. Mhm. Si yang 10 itu kan iri kepada Yusuf. Yusuf mah disayangi dan Yusuf mah nabi. Sementara si Yehuda yang lain yang 10 itu kan bukan nabi. Mhm. Yusuf dan Ibrahim kan nabi, ya. Sementara 10 orang yang saudara-saudara Yusuf itu bukan nabi, ya. Bisa jadi itu mereka apa? Ya, iri dengki, cemburu, ya. Baik. Nah, ini dan Ishak. Inna sesungguhnya apa? Siapa? Robbaka, Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu. Ini apa? Idopat, lalu setelah inna berarti isimnya ya. Sesungguhnya Robmu, siapa? Allah, Alimun, ini adalah sigot mubalaghah maha mengetahui. Ini marfu berarti jadi khobar inna ya, harusnya pakai inna, khobar inna, maha Mhm. mengetahui. Hakimun, maha bijak sana. Yang bijaksana. Ini inna dan isimnya, ini khobar inna Ada ya. ini. Inna robbaka alimun hakimun. Nggak pakai inna juga bisa, tapi kalau nggak pakai ini jadi begini. Robbuka alimun hakimun. Robbuka ya harus marfu karena jadi mubtada. Karena pakai Rob- inna, Mhm. jadi mubtadanya dirubah jadi khobar Robbaka. isim inna. Ingat. Jadi inna Ingat. robbaka. Berarti ini ingin menguatkan Robbaka. sesungguhnya Robmu itu siapa Allah? Alimun maha mengetahui, hakimun maha bijak sana ya. Kenapa maha Sana. mengetahui? Walaupun kamu nanti akan dicemplungin, Allah maha tahu kondisi kamu di sumur gitu ya. Allah maha mengetahui. Baik, kita coba lihat. Nah, wa kadzalika dan seperti demikian itulah yajtabika rabbuka Tuhanmu memilihmu Yusuf menjadi nabi wa yu'allimuka dan dia mengajarimu dengan apa? Min ta'wilil ahadithi dengan takwil mimpi-mimpi. Wa yutimmu dan dia menyempurnakan ni'matahu nikmatnya alaika kepadamu wa ala ali Yakub dan dia juga Allah menyempurnakan nikmatnya ala ali Yakub kepada keluarga Yakub atau Bani Israil. Rahim. Kama atamaha sebagaimana Allah menyempurnakannya ala abawaika kepada kedua orang tuanya, kedua bapaknya. Maksudnya apa? Min qablu Nabi Ibrahim. dari sebelum Yakub, siapa bapaknya sebelum Kakek dan Yakub? buyut. Ibrahim wa Ishak. Jadi Kakek dan buyut. kakek dan buyut ya itu juga Allah berikan sempurnakan nikmatnya. Inna Nikmat. rabbaka sesungguhnya Rob kamu itu Allah alimun maha mengetahui, hakimun maha bijak sana ya. Nah, dari ayat ini Bijaksana. berarti Nabi Yusuf ini kan masih kecil, belum ada apa-apa ya, belum ada perlakuan apa-apa. Karena memang kita agak beda, jadi kakak-kakaknya dulu kita bahas, nah baru sekarang Yusuf. Yusuf belum memperoleh perlakuan ini ya, belum apa, belum memperoleh perlakuan tidak baik dari kakak-kakaknya. Tapi Yusuf ini sudah diberikan informasi bahwa Yusuf sudah dipilih sebagai nabi. Lalu Allah akan mengajarkan, akan berarti ya, kan ini mudori ya. Hmm. Mudori kan Mhm. wayu alimu kan Mhm. mudori ya. Berarti Allah Ya. akan mengajarkan mimpi. Ya, bisa jadi Yusuf juga ketika mimpi itu belum paham ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi belum paham karena ini kan wayu alim mudori ya. Allah akan mengajarkanmu dari takwil mimpi ya dan akan menyempurnakan nikmatnya.
Berarti Nabi Yusuf sudah dapat info bahwa dia akan memperoleh apa? Ilmu untuk menakwilkan Ilmu. mimpi dan juga akan memperoleh Nikmat. nikmat ya. Baru setelah ini kita harus masuk ke apa? Ke ayat selanjutnya apa? Ke ayat eh, kita Tujuh. ke ayat 7. 18, 19, maaf. Oh gitu. Kan kakaknya kalau 7 mah Oh, kan sudah. tujuh, Kalau 7 mah lakon kana fi Yusufa wa tujuh belas, ikhwatihi. 18. Baru nanti kita lanjut ke kisah Yusufnya itu ada pada ayat eh, 17, 18. ya 17 memang 18 tapi itu 17 itu dalam konteks itu kelakuan Saudara, kakak-kakaknya Hmm. ya. saudara. 17 sama 18 itu kan sudah pernah kita bahas, Pernah itu dibahas. Ya. adalah kelakuan kakak-kakaknya yang Mhm. membohongi ayahnya ya. Bohong Ya. kepada ayah. Cerita bohong lah, dia berlomba-lomba, lalu ninggalin Yusuf dekat barang-barang, lalu segala memakannya. Terus mereka datang dengan kondisi apa bahwa gamis Yusuf palsu, datangnya Udah malam loh. hari. Nah, itu kan sudah kita bahas ya. Nah, baru Udah. nanti Beda. singkat cerita ini Yusuf nanti sudah berada di sumur. Mhm. Dan di sumurnya itu sudah di ayat 15-nya sudah Allah berikan wahyu bahwa nanti Yusuf kamu pasti akan ceritakan urusan ini, kejadian ini kamu dilempar ke sumur, disiksa sementara mereka tidak paham. Nah, berarti setelah ayat 6 ini kita langsung nanti mungkin nggak akan sekarang, insya Allah pertemuan depan akan sampai kepada ayat berapa? Ayat 15. 19 ya. 19 kalau yang Langsung 19. 19 karena kakak-kakaknya kan sudah diceritain ya. Iya. Kakak-kakaknya sudah Nabi Yakubnya sudah diceritakan bahwa mereka minta izin untuk main, lalu mereka main, dieksekusilah Yusuf, ya. Terus mereka datang malam-malam ayat 16-nya, terus ayat 17-nya mereka bohong, ya. Ayat 18-nya juga mereka bohong Oh, bahwa gamis adalah palsu. Kan sudah kita Oh, bahas itu tuh. Nah, khusus untuk Yusufnya apa? Insya Allah di ayat 19 19. wow. ya ya Mhm. 19 dan juga terus sampai ayat 20 dan seterusnya ya. Baik, mungkin untuk pertemuan sekarang karena memang kita fokus di ayat 4 dan 5 dan ini adalah episode untuk menceritakan tentang siapa? Tentang Tengah. Yusuf. Ya, berarti Yusuf sudah dapat informasi akan memperoleh nikmat ya. Cuman Iya. Ya. ternyata apa nih yang harus dijalani ya? Ternyata harus dijalaninya apa? Nabi Yusuf harus Belum. plungin ke dalam Hmm. sumur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah ridho menerima segala amal ibadah kita, melancarkan segala urusan kita, Amin. dan menghindarkan kita dari sifat karakter jelek yang ada pada kakak-kakak Yusuf. Baik, Amin. amin ya rabbal alamin. Kita tunda dengan doa para majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa Asyhadu bihamdika alla ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.